Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Baik, kita masih melanjutkan termokimia. Ya, untuk pembahasan kali ini, kita masuk ke pembahasan entalpi, reaksi endoterm, dan reaksi eksoterm. Iya, baik. Pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang apa itu termokimia dan sudah kita jelaskan ada yang namanya sistem, ada namanya lingkungan. Ya, ada namanya sistem tertutup, ya, berdasarkan interaksi dengan lingkungan dengan sistem itu ada 3, ada sistem tertutup, ada sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Jadi kembali lagi bahwa ada namanya ada namanya lingkungan, ada namanya sistem. Baik, kita lihat gambar berikut. Nah, ini misalkan ini adalah sebuah gelas ya, sebuah gelas. Nah, yang gelas ini, misalkan gelas ini berisi cairan, ya, maka yang gelas ini adalah lingkungannya, ya. Sedangkan yang di dalam itu adalah sistem. Ya, kita ingat kembali pengertian sistem. Sistem itu adalah yang diamati. Jadi yang diamati itu adalah yang di dalam gelas, sedangkan yang di luarnya itu adalah lingkungan. Nah, di sini ada perpindahan energi, ya, baik dari sistem atau perpindahan panas, baik dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Jadi ada pertukaran energi panas. Nah, untuk keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem disebut entalpi. Ini yang disebut dengan entalpi. Entalpi disimbolkan dengan H. H besar ya, dengan satuan joule. Sedangkan untuk perubahan entalpi, perubahan itu kita disimbolkan dengan delta. Ya, jadi kalau perubahan entalpi berarti simbolnya adalah delta H besar. Nah, untuk perubahan entalpi ini bisa dicari. Ya, bisa dicari dengan rumus delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Jadi delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Pertama, kemudian kita lanjut. Reaksi dalam termokimia ada 2. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Ya, namanya ekso, berarti kalau ekso artinya luar ya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu ekso artinya luar. Jadi term itu kan panas. Ya, berarti reaksi kimia yang berlangsung dengan melepaskan panas ke lingkungan. Jadi dia melepaskan panas dari sistem ke lingkungan. Itu yang disebut dengan reaksi eksoterm. Baik, kita lihat ciri-ciri reaksi eksoterm. Pertama, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, jadi ini tadi yang kita sebut dia perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan. Ciri yang kedua, suhu lingkungan bertambah. Ya, suhu lingkungan bertambah karena panasnya pindah dari sistem ke lingkungan. Delta H sistem negatif. Delta H sistem negatif. Jadi perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Diagram reaksi. Untuk reaksi eksoterm,
Ya, diagram reaksinya bisa kita lihat seperti di tampilan. Ya, jadi untuk mengingat, ya, bahwa untuk memudahkan mengingat untuk reaksi eksoterm, bahwa pikiran negatif itu akan menghasilkan atau menghasilkan negatif juga. Apa namanya, Dek? Jadi kita lihat tanda panahnya ke bawah, ya. Jadi delta H nilainya di sini adalah lebih kecil daripada 0, yang berarti nilai delta H-nya negatif. Sekarang kita ke reaksi endoterm. Kebalikan dari reaksi eksoterm, kalau endoterm berarti endo di dalam, ya. Sedangkan term panas. Iya. Jadi dia terjadi penyerapan energi panas. Kita lihat ciri-ciri reaksi endoterm. Yang pertama, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, jadi kebalikan dari reaksi eksoterm. Yang kedua, suhu lingkungan berkurang karena kalor atau panasnya berpindah dari lingkungan ke sistem. Jadi yang berkurang itu suhunya lingkungan. Delta H sistem bernilai positif. Diagram reaksinya kita lihat. Kalau tadi reaksi eksoterm panahnya ke bawah, ya, kita lihat panah ke bawah tadi reaksi eksoterm. Kalau endoterm dia panahnya ke atas, ya. Jadi reaksi pikiran positifnya akan menghasilkan atau ya bertambah, produknya bertambah. Jadi kita lihat ya, perhatikan gambarnya, tanda panahnya. Jadi diingat saja kalau eksoterm panahnya ke bawah, delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan kalau reaksi endoterm panahnya ke atas, nilai delta H-nya positif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh-contohnya. Yang pertama, contoh reaksi eksoterm. Apa itu? Peledakan bom. Kita lihat bom yang meledak. Nah, itu dari sistem ya ke lingkungan. Jadi meledak panasnya. Jadi dari sistem ke lingkungan. Kemudian pembuatan api unggun sama juga, ya. Dan contoh yang lain, pemanasan lilin. Jadi kalau kita bakar lilin, itu panasnya dari sistem ke lingkungan, keluar panasnya, ya. Yang lain lagi adalah pembakaran kayu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami contohnya. Lanjut ke contoh reaksi endoterm. Reaksi endoterm contohnya memasak telur. Ya, jadi telurnya panas, ya, panas yang masuk ke dalam telur sehingga telurnya bisa menggumpal. Jadi dari lingkungan ke sistem. Ya, terjadi penyerapan energi panas. Contoh yang lain kantong kompres. Jadi misalnya kalau orang demam, ya kita demam. Nah, ini panas yang dari suhu tubuh kita, ya, itu ke kantong kompres. Jadi dari lingkungannya kita, kemudian kantong kompresnya itu adalah sistemnya. Jadi dari lingkungan ke sistem. Memanggang roti pun demikian, ya. Jadi ke rotinya. Jadi panasnya dari luar roti, ya, masuk ke roti. Jadi rotinya bisa masak, ya, gara-gara ada penyerapan energi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lihat contoh soal untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ya, ini dia. Kelompokkan reaksi-reaksi berikut ke dalam reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Ada bagian A, bagian B, bagian C. Kita perhatikan saja. Ya, kita ingat kembali
Kalau reaksi eksoterm, maka delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan kalau endoterm, itu delta H-nya bernilai positif. Jadi, untuk reaksi soal bagian A, kita lihat C ditambah O2 itu menghasilkan CO2. Delta H reaksi nilainya negatif 395 kilojoule. Nah, kita lihat tandanya. Karena dia bertanda negatif, maka ini termasuk reaksi eksoterm. Demikian pula dengan bagian B. Bagian B, N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO dengan delta H bernilai positif 180,5 kilojoule. Maka, karena dia bernilai positif, maka dia termasuk reaksi endoterm. Bagian C pun demikian. Jadi caranya melihat, kita lihat nilai delta H-nya. Kalau dia negatif, berarti dia eksoterm. Kalau dia bernilai positif, maka dia endoterm. Iya. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Untuk demikianlah yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan kalaupun ada yang kurang kita pahami, kita lanjutkan di grup WA. Untuk selanjutnya, kita akan berdiskusi kembali di grup WA. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.